Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan janji saya akan membahas tentang eh, istilah-istilah karakter pada musang. Oke, setelah yang satu ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah hissing. Jadi hissing itu dikeluarkan ketika musang itu merasa kurang aman atau dia sedang lapar. Jadi istilahnya ketika kita memberikan pada waktu jam makan itu si musang akan biasanya kebingungan mau makan atau kelaparan, jadi dia akan mengeluarkan hissing atau seperti tadi. Jadi ketika dia terkena kayak semacam asap, kayak semacam asap itu dia juga bisa hissing teman-teman. Ini dia contohnya. Nah, ini adalah musang yang mengeluarkan suara hissing teman-teman, atau suara berisik. Jadi ketika musang itu, nah, kedengeran nggak? Ketika dia merasa menghirup atau merasa ada asap atau dia kelaparan, atau ya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lalu yang kedua, jadi musang itu akan strike. Jadi strike itu dia akan menyerang ketika dia merasa terancam. Jadi ketika musang itu galak atau biasanya musang jinak kalau dia terancam dia juga suka strike teman-teman. Jadi strike itu adalah menyerang. Jadi contohnya juga seperti ini. Nah, ini adalah contoh musang yang strike atau menyerang. Jadi saya contohkan, saya dekatkan si musang remaja ini dengan musang baby, karena dia sangat sensitif terhadap baby teman-teman. Oke, yang ketiga adalah one man atau jinak kepada satu pemilik. Jadi si musang itu kalau kita tidak rajin ngehandle ke luar rumah, jadi istilahnya musang itu kan nggak tahu dengan orang di sekitar kita. Jadi musang itu taunya cuman sama majikannya aja. Nah, itu akan menjadi one man atau jinak kepada satu pemilik. Oke, jadi jinak ke satu pemilik itu dia akan merasa kurang nyaman atau bisa galak kepada orang lain. Nah, kalau sama kita atau sama ownernya itu si musang itu jinak banget bro. Jadi dia itu kayak merasa nyaman sama ownernya sendiri. Kadang musang one man itu saya pernah punya itu jinak kepada saya, terus kepada istri saya doang. Jadi kalau sama orang lain itu pasti dia gigit, itu pasti. Itu yang ketiga adalah one man. Dan yang selanjutnya adalah hairless. Jadi hairless itu adalah suatu kerontokan pada bulu mamalia, jadi seperti kucing, musang, dan itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi kayak semacam jamur bisa, kutu bisa. Terus kalau misalkan si musang itu biasanya umur
2 bulan ke atas itu dia akan ganti bulu, jadi dia akan hairless dan tumbuh bulu yang baru. Itu hairless atau kerontokan bulu. Jadi penyebabnya itu ada banyak. Nah, cara pemulihannya kita bisa pakai minyak kemiri, dioleskan ke bagian yang hairless, terus sama minyak ikan. Jadi minyak ikan itu kita memberikan makan berupa minyak ikan, kalau bisa sehari dua atau kalau ingin cepet ya 3 juga nggak apa-apa. Jadi minyak ikan itu merupakan suplemen, jadi bukan obat ya teman-teman. Jadi kita memberikan banyak juga nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Jadi bukan obat. Kalau obat kita harus tahu dosisnya dan tahu aturannya. Nah, yang selanjutnya adalah obesitas teman-teman. Jadi obesitas itu adalah kelebihan berat badan atau gemuknya itu terlalu over. Jadi yang kayak gini, musang yang ini dulu obesitas, cuman sekarang agak kurusan dikit karena buat breeding. Kalau buat breeding itu musang yang terlalu over itu akan menjadi masalah ketika nanti dia waktu melahirkan teman-teman. Terus kalau kita misalkan mau kontes itu dia juga kurang masuk, jadi kurang masuk kriteria ya. Jadi gemuknya itu enggak terlalu gemuk banget teman-teman kalau kita mau kontes. Jadi musang yang obesitas ini biasanya orang sih banyak yang suka karena dia jalannya lemot. Udah itu aja, jalannya lemot, terus dia terlalu gimbul-gimbul, terus lucu gitu. Cuman kalau buat kandang breeding kurang teman-teman. Jadi kalau buat kandang breeding kita akan kurusin dikit, jadi gemuknya itu enggak terlalu over, agar nanti ketika dia lahiran dia bisa lancar teman-teman, jadi nggak nyungsang. Nah, yang terakhir adalah ngekek. Jadi para breeder pastinya sudah tahu. Jadi ngekek itu ketika si musang betina itu minta kawin atau ketika dia kawin, nah dia akan ngekek, tapi dengan catatan kalau dia sudah mencukupi umur. Jadi istilahnya ketika dia umur 1,5 tahun dan dia ngekek terus kelaminnya mekar, berarti itu menandakan musang birahi. Nah, ini dia contoh musang yang ngekek waktu lagi kawin teman-teman. Jadi ini video saya ambil dari kandang Mas Cakra Cuy. Nah, dia juga punya channel YouTube teman-teman. Jadi channel YouTube-nya itu namanya Mas Cakra Cuy. Ya, jadi nanti akan saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalian bisa request di kolom komentar, nanti saya suruh bahas apa gitu ya. Jadi saya suruh bahas apa tentang musang, komen di kolom komentar. Sama nanti kalau udah waktunya saya akan kasih giveaway musang. Nanti kalau sudah waktunya akan saya bagikan informasinya melalui channel saya. Jadi pantau terus channel saya, jangan bosan-bosan nonton, dan jangan lupa subscribe-nya. Dan akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.